Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Kita akan mulai karena 5:16 ya. Jadi biarkan saja mereka yang belum masuk. Kita langsung aja. Saya akan langsung share screen. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah bisa lihat? Sudah, Pak. Sudah, oke. Jadi kita akan pelajari tentang kombinasi dari gerbang NAND maupun gerbang NOR. Jadi di sini mau kita jelaskan bahwa gerbang NAND itu bisa dibuat menjadi gerbang dasar. Makanya kemarin waktu kita jelaskan di ini ya, di chip itu ya, yang ada adalah gerbang NAND atau gerbang NOR di dalam sebuah IC. Karena gerbang NAND kalau dikombinasikan itu dia bisa menjadi gerbang dasar kembali. Jadi misalnya di sini untuk gerbang NAND bisa dijadikan gerbang NOT apabila input yang ada di gerbang NAND ini kita satukan. Ya, kita satukan menjadi satu input saja. Jadi dengan cara seperti ini, maka gerbang NAND ini akan menjadi gerbang NOT. Untuk pembuktiannya kita pakai ini Logic Gate Simulator. Nanti kamu juga bisa ya download software ini, ada di internet. Jadi kita akan pakai Logic Gate Simulator ini untuk melihat cara kerja daripada kombinasi gerbang NAND maupun gerbang NOR. Sekarang kita lihat yang kombinasi gerbang NAND. Kita akan lihat apakah betul bahwa gerbang NAND ini bisa menjadi gerbang NOT. Oke, kita lihat kalau gerbang NOT itu kan dia mengkonversi ya nilai masukan ya dibalik. Jadi kalau ini 0 berarti kan ini 1. Nah, kalau 1 ini akan menjadi 0. Jadi gerbang NAND di sini ini sudah menjadi gerbang NOT. Ya. Bisa paham ya caranya? Kita lanjutkan. Sekarang gerbang NAND ini kalau kita serikan, ya ini seri ya, dihubungkan secara berurutan, maka akan menjadi gerbang N. Jadi keluaran daripada NAND yang pertama ini kita hubungkan lagi dengan gerbang NAND yang kedua. Maka keluarannya nanti Q di sini itu adalah merupakan hasil dari gerbang N. Jadi kita pakai 2 input, 2 buah gerbang NAND, kemudian 1 keluaran. Ini kita hubungkan. Oke, jadi A, B, ya, ini Q-nya. Sekarang kita lihat cara kerjanya ya, seperti yang sudah kita pelajari bahwa gerbang N
itu akan bernilai 1 apabila semua masukannya itu adalah 1. Jadi kalau di sini kan 0, 0, berarti keluarannya akan 0. Ini A-nya 0, B-nya 1, dia tetap 0. A-nya 1, B-nya 0, A-nya 1, B-nya 0, maka Q-nya tetap 0. Pada saat A-nya 1, B-nya 1, dia akan 1. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa kombinasi daripada gerbang NAND ini sudah menjadi gerbang N. Ya. Kalau misalnya inputnya ada 3 ya, masukannya ada 3, ini juga cara kerjanya sama. Ini saya tambah inputnya. Ya, sekarang dia sudah ABC masukannya. Ya. Jadi yang bagian ini tetap sama. Ya, ini jangan ditambah 3 buah, tak perlu. Ya. Yang ini saja, karena yang menjadi input itu kan bagian ini, ABCD, ABC-nya. Jadi kalau misalnya pada saat untuk N berarti kan harus semuanya 1, barulah dia ini 1. Dan kita lihat ya, ini tetap 0, ya kan? Tetap 0. Kemudian kalau ini 2 buah 1, ini tetap 0, ya. 2 buah 1, ini tetap 0. Sekarang kalau semuanya 1, baru 1. Ya. Jadi inilah kombinasi gerbang NAND supaya bisa menjadi gerbang N. Terus yang terakhir dari gerbang NAND, ini kalau mau dijadikan gerbang OR, maka setiap masukannya itu harus dipasang gerbang NAND juga. Ya, setiap masukannya itu dipasang gerbang NAND masuk ke gerbang NAND yang berikutnya. Jadi kita akan buat dulu yang 2 buah ya. Kita mau jadikan dia gerbang NAND itu menjadi gerbang OR. Oke. Kemudian keluarannya Q. Kita hubungkan. Oke, nah ini kalau OR kan salah satu masukkan 1, maka keluarannya akan 1 ya. Jadi kalau ini semuanya 0, dia 0. Nah, kalau salah satu bernilai 1, maka Q-nya akan 1. Ya. Oke, nah inilah gerbang NAND yang dijadikan gerbang OR. Kalau misalnya inputnya ada 3, ya ada 3, ini kita tambah, ya inputnya ada 3, maka di sini untuk bagian input yang satunya lagi, ya kita tambah N lagi, tambah NAND lagi.
Oke, nah ini ABC. Input bernilai 1, maka keluarannya akan 1. Ya, salah satu. 2 juga sama kan, namanya juga salah satu ya. Ya. Oke, nah ini dia sudah menjadi gerbang OR. Gerbang NAND-nya sudah menjadi gerbang OR. Lihat perbedaannya ya antara gerbang N yang dihasilkan dengan gerbang NAND dengan gerbang OR yang dihasilkan dari gerbang NAND. Ya. Jadi dengan menggunakan gerbang NAND saja kita sudah bisa membuat gerbang dasar. Kemudian berikutnya gerbang NOR. Prinsip kerja gerbang NOR juga sama dengan gerbang NAND. Jadi NOR kalau mau dijadikan NOT maka inputnya juga disatukan. Kemudian kalau NOR mau dijadikan OR maka NOR-nya itu diserikan. Ya. Sedangkan kalau NOR mau dijadikan N, maka setiap inputnya ditambah NOR. Kita lihat ini, ya. Oke, nah ini kalau dia 0, maka ini 1. 1, maka 0. Ya. Jadi ini membuktikan bahwa gerbang NOR itu bisa dijadikan gerbang NOT. Ya, apabila inputnya itu disatukan. Oke, sekarang kita akan membuat gerbang OR pakai gerbang NOR. Ya. Kita akan buat gerbang N ya, pakai gerbang NOR. Jadi kalau mau jadikan dia gerbang N, ini kan N yang dari NAND ya. Sekarang kita lihat nih N yang jadi NOR ya, dari NOR. Oke, nah ini NOR yang sudah dijadikan gerbang N. Jadi N itu kan apabila semua masukannya 1, barulah ini akan 1 ya. Jadi kalau ini kan dia 1, 0, berarti kan masih 0 ya. 0, 0, ini juga 0. 0, 1 juga 0. Sekarang kalau dia 1, 1, maka ini akan 1. Ya. Jadi kalau kita ingin inputnya ada 3, kalau ini inputnya kan 2 ya. Inputnya 2, A dan B. Sekarang kita ingin inputnya yang 3. Maka ini tinggal tambah 1 lagi. Ya. Tambah 1 lagi.
Oke, ini adalah gerbang NOR yang memiliki 3 input A, B, C. Ya. Jadi dia akan bernilai 1 kalau semuanya sudah 1. N ya, namanya juga N. Ya. Jadi kalau misalnya hanya 2 saja, ya dia tidak akan 0, tidak akan 1. Tapi kalau sudah semuanya 1, barulah nilainya 1. Nah, bandingkan ya antara NAND dan NOR. Ya. Sekarang kalau kita ingin jadikan gerbang NOR jadi OR. Kalau OR yang dihasilkan dari gerbang NAND kan seperti ini. Sekarang kalau misalnya kita ingin NOR jadi gerbang OR, maka kita tinggal serikan saja. Diserikan. Kemudian outputnya kita pasang. Kita hubungkan kabelnya. Oke, nah ini sudah jadi OR. Kita lihat OR itu kan kalau inputnya salah satu, ini akan keluarannya akan 1. Jadi kalau di sini kan dua-duanya 0 kan, sehingga ini Q-nya 0. Kalau salah satunya bernilai 1, maka ini akan 1. Ya. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa gerbang NOR itu kalau diserikan seperti ini, dia akan menjadi gerbang OR. Kalau misalnya inputnya ada 3, ya sama, tinggal dipasang lagi 1 buah. Oke, nah, salah satu bernilai 1, ini akan 1. Ya. Kalau semuanya 0, ini 0. Oke. Ya, jelas cara kerjanya dari gerbang ini, kombinasi. Ada yang mau ditanyakan sebelum dilanjutkan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Oke, jadi nanti ya kamu bisa membuat ya rangkaian menggunakan gerbang NAND saja atau gerbang NOR saja. Sekarang kita akan lanjutkan dengan contoh soal latihan. Jadi ini adalah rangkaian logika ya. Kita biasanya akan berikan persamaan rangkaian logika ini ya. Persamaannya tergantung ya nanti soalnya apa. Ini saya berikan contoh yang ada not-nya ya, ada and, ada or. Jadi di sini Q di sini adalah keluaran. Kemudian ini ada plus, plus itu artinya or. Ya, plus itu artinya or. Jadi or di sini memiliki 3 buah masukan. Ya, 3 buah masukan. Kemudian titik itu berarti n. Ya, ini n ada 3 buah titik, berarti di sini ada 3 buah n. Sekarang cara menggambarnya ya. Jadi ini A N B, maka A-nya masuk, B-nya masuk ke sini. Ya, jadi A dan B itu hasilnya di sini. Jadi di sini adalah A titik B. Untuk menggambar, apabila garisnya itu tidak sambung, maka dikasih lengkungan. Ya, dikasih lengkungan. Artinya ini menandakan bahwa garis B ini tidak
nyambung ke garis di sini, ya, tidak nyambung ke sini. Ya, jadi ini adalah A titik B. Kemudian yang ini kan dari A masuk ke not. Berarti keluaran dari sini adalah A not, ya, A not, A not di sini. Kemudian masuk ke gerbang N dengan masukkan dari B. B di sini kan titik di sini ya, nyambung ke sini. Maka keluaran daripada gerbang N di sini adalah A not titik B. Terus yang terakhir A titik B not. Ya, A titik B not. Ini A garisnya masuk ke N, kemudian B masuk ke not, kemudian berarti keluaran di sini adalah B not. Ya, ini adalah B not. Maka keluaran dari N di sini adalah A B not. Kemudian semua masukan ini dengan OR untuk ditambahkan. Inilah yang disebut dengan rangkaian dasar. Ya, jadi rangkaian dasar ini semuanya pakai gerbang dasar. Gerbang N, gerbang NOT, gerbang OR. Ini adalah gerbang dasar. Bisa dimengerti? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Oke, saya anggap sudah mengerti. Kita lanjut. Sekarang kita akan buat rangkaian hanya pakai gerbang NAND saja. Ya, hanya pakai gerbang NAND. Nah, di sini dasarnya adalah dari yang kita pelajari ini, ya, yang kita pelajari di sini. Bagaimana gerbang NAND itu dijadikan gerbang NOT, NAND dijadikan gerbang N, dan NAND dijadikan gerbang OR. Oke, jadi berdasarkan rangkaian dasar ini, barulah kita gambar. Ya, jadi untuk setiap kali kita mau membuat rangkaian logika menggunakan gerbang NAND maupun gerbang NOR, dasarnya adalah rangkaian dasar ini. Karena dengan adanya rangkaian dasar, barulah kita akan lebih mudah untuk menggambarkan kombinasi dengan menggunakan NAND saja atau NOR saja. Jadi bagian sini kita lihat A dot B ya, ini N-nya. Maka di bagian ini, saya kasih tanda. Ini adalah N-nya. Ya, ini N-nya, N yang pertama. Kemudian yang ini adalah NOT-nya. Ya, ini adalah NOT-nya. Tadi di sini, ini kan ada NOT ya. NOT masuk ke gerbang N. Jadi ini adalah NOT-nya, A-NOT. Kemudian ini adalah gerbang N. Demikian juga dengan bagian yang bawah, ini adalah gerbang N. Ya. Kemudian ini adalah NOT-nya untuk B not. OR-nya di sini. OR-nya ini. Ini adalah OR-nya. Ya. Jadi rangkaian ini adalah hanya pakai gerbang NAND saja. Bisa mengerti ya caranya ya. Jadi harus patokannya pada tabel tadi. Kalau misalnya lupa bagaimana ya, bagaimana rangkaiannya. Patokannya itu saja.
Sekarang kita lanjut dengan gerbang NOR. Jadi di sini kita akan buat hanya pakai gerbang NOR saja. Jadi pada bagian ini yang menjadi N, NOR-nya dijadikan N adalah ini. Ya. Kemudian NOR-nya mau dijadikan NOT adalah ini. Bagian sini adalah untuk N. Ini juga sama N. Yang ini adalah NOR-nya. Sedangkan ini adalah OR. Oke, itulah cara menggambar ya. Jadi nanti belajar gambarnya. Ya, bentuknya seperti itu. Ya, bentuknya jangan sampai salah ya antara gerbang dasar dengan gerbang turunan. Jadi kalau NOR maka di sini ada bulatannya. Ya. Kalau OR tidak ada bulatan. Jadi jangan sampai sama ya antara OR dengan NOR. Beda ya, rangkaian itu beda. Ini sudah sama gerbang NEN dengan N ya. Jadi NEN itu ada bulatannya. Kalau N tidak ada. Ya. NOT juga ya. NOT di sini dia bentuknya segitiga, ada bulatan. Tapi kalau dipakai NEN ya NEN saja ya yang dihubungkan inputnya. Maka ini sudah jadi gerbang NOT. Oke. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi ya nanti latihan maupun tugas ya ujian ya semuanya ya menggambar seperti ini. Ya, jadi yang diberikan adalah persamaan logika ya, persamaan logika. Ini adalah persamaan logika. Q sama dengan apa? Kemudian kamu diminta untuk menggambarkan rangkaian dasar ya. Kemudian rangkaian hanya pakai NEN saja dan rangkaian hanya pakai NOR saja. Itu. Nah, inilah bab 2 seperti ini. Ya. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya kasih latihan di sini. Ya, ada di file ya. Nah, tinggal kamu lihat di situ. Jadi di sini nomor 1 itu nanti ada 3 buah gambar, nomor 2 juga ada 3 buah gambar. Nomor 1 ya, ini ada 2 buah not di sini. Kemudian ya, ada 2 buah not, kemudian ada 3 buah 1 buah OR ya, 1 buah OR dengan 3 masukan. Kemudian ada 3 buah N ya. Kalau nomor 2 OR-nya 1, N-nya ada 2. Nah, jadi untuk nomor 2 ini inputnya ada 3 ya. N-nya ada 3 buah input. Oke, jadi nanti ini dibuat ya rangkaiannya. Buat dulu rangkaian dasar, kemudian setelah rangkaian dasarnya sudah jadi, barulah kamu buat rangkaian hanya pakai NEN saja, terus rangkaian dengan NOR saja. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi kan ini kamu untuk menggambar ya bisa belajar dulu yang gambarnya, ya, gambarnya pakai tangan, dibentuklah bentuk seperti itu, ya. Jadi harus bisa bedakan ya antara gerbang N, OR, NOT, NEN, NOR.
Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri. Kamu silakan latihan, kerjakan soal latihannya. Ya. Oke? Boleh keluar dari ruang.